Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Yanti Rohaini. Pertemuan yang pertama mungkin untuk penyajian materi atau kita akan membahas buku KIA yang baru. Ya. Ibu-ibu semua, ini buku KIA itu sekarang tampilannya itu beda sekali dan ini menarik dan tidak seperti yang dulu ya, yang kalau yang dulu tuh satu depan, ini belakangnya kosong. Kalau sekarang buku KIA itu di depannya itu untuk buku KIA untuk kesehatan ibu dan anak, ya, kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang belakangnya dibalikan itu menjadi buku KIA kesehatan ibu dan anak untuk bayi. Di sini untuk bayi. Jadi ada gambar bayi, bapak dan ibunya ya. Di sana itu ada gambar bayi. Nah, di sini dicantumkan di depan itu sudah komplit. Kalau dulu itu cuma nama anak, sekarang itu dicantumkan, dikeluarkan tanggal berapa. Ini KMS ini keluarkan tanggal berapa, bulan, tahun, kabupaten, nah provinsi ya. Jadi itu di sini ada gratis ya. Jadi ini jadi gratis ini buku KIA tersebut ya. Kalau dari pemerintahnya gratis. Daftar isi itu bisa dilihat dari depan, itu sangat mudah sekali. Daftar isi ada gambar dan halaman. Daftar isi itu terdiri dari catatan dan informasi. Jadi catatan anak dan catatan ibu, informasi anak dan informasi ibu. Jadi halaman anak dan halaman dewasa itu, halaman ibu itu beda ya. Kalau dulu itu disamakan semuanya, kalau KMS baru itu beda. Jadi kesehatan anak, daftar isinya anak sampai halaman 30-an ya, 32-an. Kemudian kesehatan ibu itu beda lagi, dari halaman 1 sampai halaman 17. Jadi yang pertama itu mengenai ibu ya, kesehatan ibu. Nah, ini kesehatan ibu. Jadi sama anak juga ada daftar isinya, di ibu juga ada daftar isinya. Jadi di depan, di belakang itu ada daftar isinya. Jadi daftar isinya kelihatan jelas. Kalau mau melihat misalnya mengenai pelayanan NIPAS, berarti halaman 14. Jadi gampang sekali cara mencari kebutuhan kita. Misalnya ibu-ibu mau lihat kelas ibu hamil ada halaman 17 berarti ya. Jadi bagus ya, tambah bagus buku KIA yang sekarang itu, berarti lebih mudah kepada ibu-ibu hamil ataupun ibu-ibu balita. Nah, itu kesehatan ibu, daftar isinya, kesehatan anak, daftar isinya. Kemudian petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan di sini buku KIA itu berisi lembar informasi dan catatan pelayanan kesehatan serta catatan khusus bila mana ada kelainan pada ibu selama hamil. Buku KIA harus dibaca dan dimengerti. Nah itu. Jadi buku KIA harus dibaca ya ibu-ibu ya. Jadi dibaca dan dimengerti. Jadi di bawah-bawah dibaca dan dimengerti oleh siapa? Oleh ibu, oleh suaminya, ataupun oleh keluarganya ya. Jadi harus dibaca, dibawa. Jadi jangan disimpan nggak pernah dibaca-baca. Jadi pas ada apa ditanya nggak pernah dibaca, itu jadi harus dibaca ya informasi. Jadi ibu dan keluarga harus membaca. Jadi bukan ibu saja, karena keluarga juga, bapak juga harus tahu ya. Jadi harus tahu. Jadi kalau ada kelainan si ibu itu, berarti bapak juga tahu. Kalau misalnya bapaknya tidak tahu ada kelainan si ibu itu, bapaknya itu atau keluarganya akan cuek-cuek saja. Jadi tidak mengerti karena tidak tahu buku KIA tersebut ya ibu. Mungkin untuk petunjuk bisa dilihat ya ibu-ibu, ditunjuk dalam keluarga. Jadi menghubungi dinas kesehatan,
kesehatan, bidang kesehatan ibu anak jika mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Di sini juga dicantumkan ya. Terus memastikan kelengkapan pelayanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak. Jadi tumbuh kembang anak ibu harus dipastikan. Jadi ini yang harus diketahui oleh ibu-ibu, memastikan kelengkapan pelayanan kesehatan ibu. Nah, memastikan kelengkapan pelayanan kesehatan ibu. Jadi misalnya pelayanan kesehatan ibu teh kan harus ada tensi ya. Jadi pelayanan kesehatan ada tinggi badan, berat badan itu ya untuk pelayanan. Terus mencentang informasi yang sudah dipahami. Jadi kalau misalnya mencentang informasi yang sudah dipahami jadi dicentang. Kalau misalnya dipaham, centang. Kalau belum paham berarti tidak dicentang. Nah, nanti bisa minta dari ibu bidan ya, minta penjelasan. Terus membaca lembar informasi buku ya, harus dibawa ya Bu ya, harus dibawa ke posyandu, dibawa ke tempat pelayanan ya. Tuh, jadi harus dibawa. Nah, untuk kader nih. Jadi ini petunjuk penggunaan untuk kader, menjelaskan isi dan penggunaan buku KIA kepada ibu dan keluarga. Jadi menjelaskan. Jadi kalau menjelaskan ibu-ibu kader itu berarti harus tahu dulu ini buku KIA ya. Tahu apa isinya. Jadi dari mana tahu kita bisa menjelaskan kalau ibu kadernya belum pernah membaca seseluruhan buku KIA ya. Kemudian yang kedua, mengecek pemahaman ibu. Mengecek pemahaman ibu dengan mencentang, sama ya, mencentang kotak pada lembar informasi kesehatan. Jadi mencentang mana yang sudah ya. Mengecek kelengkapan pelayanan kesehatan ibu, sama ngecek pelayanan kesehatan ibu. Misalnya ada Metlin enggak untuk mengukur tinggi pundus uteri itu kan, ada stetoskop bayi enggak gitu kan, untuk mendengar denyut jantung bayi ya, denyut jantung bayi itu pelayanan. Mungkin alat-alat pelayanan seperti itu. Bawa tensi enggak gitu kan. Nah, itu jadi mengecek pelayanan, alat-alat pelayanan. Kemudian mengecek kelengkapan pelayanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak ya, mengecek. Nah, itu berarti tugas Bu Kader juga berat juga ya. Berarti ibu kader harus terus belajar ya, sama-sama kita belajar membaca dan memahami buku KIA ini. Nah, untuk tenaga kesehatan melakukan KIE kepada ibu dan keluarga berarti konselingnya informasi dan edukasinya harus menjelaskan isi buku KIA kepada ibu dan keluarga. Menjelaskan isi buku KIA. Nah, menjelaskan isi buku KIA berarti ibu bidan juga harus menguasai buku KIA ini. Otomatis berarti harus menguasai buku KIA ini. Kemudian mendampingi kader dalam pemanfaatan buku KIA. Jadi mendampingi kader dalam pemanfaatan buku KIA. Jadi kalau misalnya ada yang salah ibu kadernya, maka harus dikasih tahu sama ibu bidan. Jadi ini ibu bidannya harus menguasai buku KIA dari depan sampai belakangnya. Sekarang mah berarti di depannya buku KIA untuk ibu hamil, di belakangnya buku KIA untuk anak itu. Jadi harus semuanya dikuasai oleh ibu bidan. Setidaknya sudah membaca keseluruhan, sudah paham ya, paham dari buku KIA ini. Kemudian mengisi lembar catatan ringkasan hasil pelayanan dan melakukan tata laksana. Jadi mengisi catatan, ringkasan catatan hasil pelayanan. Jadi hasil pelayanan dicatat dan tata laksana berarti actionnya ya, penata laksanaan dari masalah yang ada. Mungkin untuk pertemuan pertama mengenai buku KIA baru sampai petunjuk penggunaan. Kemudian yang selanjutnya ini identitas harus diisi. Puskesmas domisili harus dicantumkan, nomor telepon tuh ya, nomor telepon
Jadi kalau identitas tuh harus komplit, di sini harus nomor CKN Paskes langsung harus ditulis nama, nik. Jadi nik ibu dan suami itu sudah berarti harus sudah ada ya nik. Kemudian pembiayaan. Jadi pembiayaan tuh misalnya pembiayaan uangnya mungkin ada sudah berapa gitu. Pembiayaan melahirkan normal berapa? Pembiayaan melahirkan abnormal itu berapa? Golongan darah berarti harus tahu golongan darah ya. Golongan darah, kemudian paskes ke satunya apa, kemudian paskes rujukannya apa, itu harus sudah ada ya, harus sudah dicantumkan tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir berarti ya, pendidikan terakhir si ibu atau suami atau keluarga ya, kemudian pekerjaan si ibu, alamat rumah, telepon, puskesmas, domisili ya. Itu mengenai, sampai di situ dulu pertemuan yang pertama mengenai daftar isi buku KIA dan petunjuk pemakaian buku KIA. Terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu semuanya. Apabila ada komen dari Bu Lurah, mangga Bu Lurah, Ibu Bidan, mangga milih badai ayah komen, Bu Lurah, Ibu Bidan, Ibu Camat, boleh mau komen atau mau apa saja, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.